Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Efrinaldo Prayoga. Nah, kali ini aku mau jelasin nih tentang kajian intertekstual dari novel dan film. Nanti kita cerita tentang hari ini. Waduh, saya memang big fan banget kalau sama yang satu karya ini ya. Oke, tapi sebelum kita masuk nih ke inti pembahasan, kita bahas dulu apa sih itu kajian intertekstual. Nah, kajian intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks lainnya karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya pasti udah ada karya sastra yang lain. Nah, untuk kajian intertekstual diangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya sastra ditulis, dia tidak lahir dari kekosongan budaya. Dengan pendekatan intertekstual ini, sebuah karya sastra diharapkan lebih diterima maknanya oleh pembaca. Nah, itu sih kurang lebih penjelasan dari kajian intertekstual. Nah, untuk kajian dari intertekstual ini, yang kita bahas itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi kalau nanti nggak sampai kita unsur intrinsiknya nih kena banget sih kalau untuk di novel. Nanti kita cerita tentang hari ini dan filmnya. Nah, kita masuk ke novelnya dulu nih. Untuk novel nanti kita cerita tentang hari ini, bagi kalian yang sudah membaca pastinya sudah tahu. Nah, bagi yang belum, novel nanti kita cerita tentang hari ini itu bergenre self improvement atau untuk improvisasi diri. Nah, apa sih bang self improvement itu? Nah, novel self improvement adalah novel yang berisi nasihat-nasihat yang bertujuan untuk memberikan kita pelajaran, menceritakan kita kisah orang lain yang mana bertugas untuk menyadarkan kita. Nah, jadi kalau bisa kita bilang di novel NKCTH ini hampir seperti tidak ada alur. Dia mungkin bisa kita masukkan ke dalam alur campuran. Kalau itu kita sudah menonton filmnya. Nah, tapi kalau ketika waktu itu filmnya belum dirilis, novel ini hampir seperti tidak ada alur. Karena dia tidak di sini, hampir tokohnya hampir kita bisa tidak ketahui. Dan ini bisa dibilang mungkin hampir sulit kalau untuk menebak filmnya seperti apa kalau dari novel. Nah, untuk sudut pandangnya sendiri, nah setelah film ini lahir, setelah film ini dirilis, nah barulah kita bisa tahu novel ini ternyata memiliki sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu anaknya dari Awan. Yang mungkin bisa kalian lihat di video sebelumnya, bahwasanya Awan adalah adik bungsu dari 3 bersaudara antara Angkasa, Aurora. Nah, untuk tokoh utamanya, seperti yang saya bilang tadi, kalau di novel itu tokoh utamanya adalah anak dari Awan yang lahir 37 tahun lewat mungkin. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk latar di novel itu hanya ada latar rumah yang dijelaskan pada buku catatan si ibu, bahwasannya ada lelaki yang berani melamar anak dari si Awan, yang artinya melamar pastinya ke rumah. Nah, seperti itu. Tidak kalau dari novelnya bahkan tidak ada yang dijelaskan dalam jalan tol, tidak ada dijelaskan itu di konser. Waduh, beda sih, tapi ini bisa kita bilang adaptasi ya. Nah, kalau untuk dari filmnya sendiri, film dari novel nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, kalau dari film, nah nanti kita cerita tentang hari ini bergenre drama keluarga. Jadi bukan sekedar hanya self improvement lagi, tapi dia berubah menjadi drama keluarga. Dan tokoh utamanya di sini itu adalah keluarga dari Awan,
yang mana berpusat ceritanya itu adalah si Awan. Berarti tokoh utama sesungguhnya adalah Awan. Nah, untuk latar di sini, latar filmnya itu sudah banyak diperbarui, sudah banyak ditambahkan. Seperti bukan hanya rumah, tapi juga ada jalan tol, ada konser band yang mana dia itu pernah dia ketemunya sama si Kale, ada kantornya, ada dia pasar malam, nah macam-macam. Nah, ini kita udah bahas semua sebenarnya. Nah, bisa kita lihat banyak banget perbedaan antara novel dan filmnya yang bisa kita lihat. Untuk pembuatan filmnya sendiri, menurut pandangan pribadi saya ini sangat amat sulit, dikarenakan bagaimana kita menciptakan suatu karakter, menciptakan suatu tokoh yang bahkan tidak ada dijelaskan di dalam novel, yang mungkin hanya Awan gitu, Awan, ibu, dan ayahnya Awan. Nah, hanya 3 karakter itu yang dijelaskan. Bagaimana cara dari si sutradara nih bisa membuat film yang hanya berdasarkan novel self improvement, itu bagi saya perlu dikasih apresiasi, diberikan penghargaan dan atas filmnya memang, dan juga filmnya bagi saya ini merupakan sebuah masterpiece dan kalian wajib nonton sih. Dari 2 video saya yang ini dan video sebelumnya, kalian wajib tonton karena ini saya rekomendasi mati-matian banget. Oke, mungkin sekian dulu dari saya nih ya. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan, maaf banget ya kalau mungkin kualitas video dan kualitas suara saya tidak seperti yang kalian harapkan, karena yang sempurna itu datangnya dari Tuhan dan yang tidak itu datang dari saya sendiri. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain waktu. Bye bye.